Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safriudin, NIM 1805010247, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan membuat sebuah video sebagai tugas akhir analisis laporan keuangan. Di sini saya akan menganalisis sebuah perusahaan yang akan mengajukan sebuah pembiayaan, yang mana PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul mengajukan pembiayaan kredit kepada PT Bank Sejahtera, dan saya sebagai seorang analisis dari PT Bank Maju Mundur akan memberikan informasi terkait perusahaan tersebut, apakah layak diberikan pembiayaan kredit atau tidak. Langsung saja, ada beberapa poin yang akan kami analisis di video kali ini. Yang pertama, profil PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Yang kedua, visi dan misi perusahaan. Yang ketiga, analisis PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Yang mana pada nomor 3 ini ada beberapa poin yang akan dibahas, yakni yang pertama, analisis lingkungan dan bisnis PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Yang kedua, analisis terhadap arus kas PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Yang ketiga, analisis risiko dan analisis lain yang diperlukan dalam pemberian pinjaman kredit. Baik, langsung saja. Profil perusahaan, yakni PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, adalah pabrik jamu tradisional yang didirikan dari home industry yang dikelola oleh Ibu Rahmat Sulistyo di Yogyakarta pada tahun 1940. Saat itu beliau hanya memiliki 3 karyawan yang membantu beliau menghasilkan ramuan dalam bentuk yang lebih praktis atau bubuk. Pada tahun 1951 beliau kemudian mendirikan sebuah perusahaan sederhana bernama Sido Muncul dengan produk pertama yang dapat melawan influenza, yang membuat Sido Muncul menjadi terkenal dan mendapatkan banyak permintaan pasar. Pada tanggal 11 November 2000, Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia, Dr. Ahmad Sujudi, mengesahkan pabrik Sido Muncul yang pada saat itu menerima 2 sertifikat sekaligus, yaitu sebagai perusahaan yang mampu meracik obat-obatan tradisional yang baik dan juga sebagai perusahaan yang memiliki cara meracik obat yang baik yang setara dengan ilmu farmasi. Kedua sertifikat ini membuat Sido Muncul menjadi satu-satunya pabrik jamu dengan standar farmasi. Selanjutnya, visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan yakni menjadi perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan, minuman kesehatan, kosmetik, dan pengolahan bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Misinya yakni yang pertama, mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal dalam bentuk kesediaan farmasi, obat tradisional, makanan, minuman kesehatan, dan kosmetik berdasarkan penelitian yang rasional, aman, dan jujur. Kedua, mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan. Yang ketiga, membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan pengobatan herbal. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan secara naturopati. 5. Melakukan corporate social responsibility yang intensif. Keenam, mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan. Ketujuh, menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Selanjutnya, analisis lingkungan dan bisnis PT Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Yang pertama, analisis operasional. Industri jamu menjadi salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah untuk terus dikembangkan karena sektor ini memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Keunggulan yang dimiliki industri jamu antara lain tersedianya bahan baku tanaman obat yang melimpah. Indonesia dikenal dengan keanekaragaman hayati yang dapat diolah menjadi jamu dan obat herbal seperti jahe, lempuyang pala, dan nilam. Selanjutnya, analisis bisnis. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul
memiliki sebuah penghargaan yang diberikan pada tahun 2020 sebagai penghargaan penting yang telah dilakukan di sepanjang tahun 2020. Penghargaan tersebut perusahaan maknai sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik lagi dan di masa mendatang. Di antara penghargaan tersebut adalah 1. Economic Brand Equity Award 2020 dari The Economic. Indonesia Original Brand tahun 2020 dari majalah SWA. Kemudian Indonesia Living Legend Brand 2020 di majalah SWA. Kemudian Indonesia Best Brand Award 2020 Platinum dari majalah SWA dan Mars. Kemudian Indonesia Best Public Companies 2020 dari majalah SWA. Kemudian Indonesia Outstanding Performance in Pandemic Era 2020 dari majalah SWA. Kemudian Best Under a Billion Award dari Prober Asia. Kemudian Reform Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Kemudian Best of the Best Award pada tahun 2020. Nah, sekarang kita masuk di analisis arus kas PT Industri dan Farmasi Sido Muncul. Pada tanggal 31 Desember 2020, kas dan setara kas tercatat sebesar 1,031 miliar, meningkat 1,2% dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 864,824 miliar rupiah. Dengan kategori aktivitas operasional sebesar 1,35 miliar pada tahun 2020 dan pada tahun 2019 sebesar meningkat yakni sebesar 836,91 miliar. Sementara aktivitas investasi mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Aktivitas pembiayaan juga mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai ke tahun 2020. Analisis risiko dan analisis dalam pemberian kredit PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Penilaian kredit di samping syarat-syarat Euridius dikenal pedoman 3R, yaitu Return, Repayment Capacity, dan Bearing Ability. Di sini untuk menjalani usaha sejak awal perlu hati-hati menghadapi debitur yang kurang bertanggung jawab. Pihak bank sebelum melakukan pemberian kredit perlu menilai calon debiturnya dengan menggunakan sistem 5C, yaitu karakter, kapasiti, kapital, kolateral, dan condition. Dan di sini saya sebagai seorang analisis akan menganalisis hal-hal tersebut. Yang pertama, karakter. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul memilih untuk melihat persaingan sebagai tantangan untuk memicu perusahaan menjadi lebih baik dan memberikan yang terbaik bagi seluruh pelanggan dan stakeholder lainnya. Kemudian kapasiti dilihat dari kemampuan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul dalam melunasi kewajibannya dan fluktuasi kewajibannya. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul memiliki kapabilitas yang baik di tahun 2019 hingga tahun 2020. Jumlah hutang menurun dengan rincian pada tahun 2019 sebesar 464,850, sementara pada tahun 2020 menjadi 627,77. Kemudian yang ketiga, kapital. Jumlah tambahan modal yang disetor pada tahun 2020 adalah 707,314 miliar. Kemudian yang keempat, kolateral. Salah satu yang bisa digunakan untuk menjadi jaminan adalah aset. Melihat tren dari tahun 2019 hingga tahun 2020, jumlah aset yang dimiliki PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul mengalami peningkatan. Kemudian condition. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul dilihat dari segi pendapatan yang merupakan indikator penjualan produk terhadap konsumen.
jumlah pendapatan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul mengalami peningkatan. Kemudian analisis risiko dan analisis lain dalam pemberian kredit PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Yang pertama, tabel analisis likuiditas, yakni current asset pada tahun 2019 sebesar 1.716,235 miliar dan pada tahun 2020 meningkat sebesar 2.052.081 miliar. Current liabilitas sebesar 464,850 miliar dan pada tahun 2020 627,776 miliar. Dengan total pada tahun 2019 3,692 dan pada tahun 2020 3,268, artinya mengalami penurunan. Kemudian working capital, current assetnya sebesar 1.716,235 miliar dan pada tahun 2020 2.052.081 miliar. Dan current liabilitas sama dengan pembahasan awal. Kemudian jumlah aktiva sebesar 3.529,557 miliar dan pada tahun 2020 3.849,516 miliar. Kemudian tabel analisis profitabilitas. Net profit margin, total kewajiban yakni 5.645 miliar dan per tahun 2020 627,776 miliar dan asetnya sebanyak 3.529,556 miliar dan 3.848,516 miliar mengalami peningkatan. Debt asset ratio yakni laba setelah pajak yakni dengan total aktiva 3.529,557 miliar dan pada tahun 2020 3.849,516 miliar. Sebagai kesimpulan, berdasarkan analisis yakni analisis lingkungan maupun rasio yang telah saya lakukan dengan melihat data-data di laporan tahunan PT Jamu dan Farmasi Sido Muncul, saya sebagai analisis keuangan yang akan memberikan rekomendasi setuju dalam pemberian kredit atau pembiayaan terhadap perusahaan ini karena dilihat dari sisi lingkungan bisnisnya, perusahaan ini dapat bersaing, dan dari arus kas dapat dilihat dari aktivitas operasional, investasi dan pendanaan dalam 2 tahun dapat meningkat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.